Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa mengawali hari dengan melakukan salah satu bentuk amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan di hati kita dalam melakukannya sehingga diterima dan diberikan pahala nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk yang paling mulia secara mutlak, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu sholatil khauf. Mari kita memulai ngaji kita dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sholatul khauf, sholat di saat peperangan. Ini kalau pada masa sekarang ini tentu saja tidak dipraktekkan karena nggak ada perang, tidak ada perang untuk umat Islam khususnya di Indonesia, sehingga ini tidak dipraktekkan pada masa sekarang. Tetapi bukan tidak mungkin ini akan kembali dipraktekkan pada masa yang akan datang. Karena itu dalam pembacaan kitab atau dalam pembacaan bab sholatil khauf, kita tidak akan menjelaskan secara detail tentang tata cara pelaksanaan sholatul khauf. Mari kita baca hadis-hadis yang berada pada
bab salatil khauf. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Salih ibn Hawwat radhiyallahu anhu amman saking wong shalla kang wis salat sapa man ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzatir riqa ing dalem dinane perang dzatur riqa. Salatal khaufi ing salat khauf. Salat krana wedi utawa salat krana peperangan. Anna ta'ifatan sak temene kelompok suci iku salat sapa ta'ifah ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Wa ta'ifatan lan kelompok siji kang weneh wijahal aduwi ing dalem ngarepe musuh. Fa shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi biladzina kelawan fa shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi biladzina kelawan wong akeh ma'ahu kang sartane Kanjeng Nabi rakaatan kelawan sak rakaat. Tsumma sabata nuli tetep sapa Kanjeng Nabi qaiman halih wong kang ngadeg. Wa atammu lan nyempurnaaken sapa alladzina ma'ahu li anfusihim krana awak dhewene alladzina tsumman sarafu nuli bubar sapa alladzina fasaffu nuli baris sapa alladzina wijahal aduwi ing dalem ngarepe utawa ngadepi musuh. Wajaat lan teka sapa at-taifatu kelompok al-ukhra kang weneh. Fasalla mongko salat bihim kelawan at-taifatul ukhra sapa Kanjeng Nabi ar-rakaata ing rakaat allati kang baqiyat kang tersisa apa allati tsumma sabata nuli tetep sapa Kanjeng Nabi jalisan halih wong kang lungguh. Wa atammu lan nyempurnaaken sapa alladzina at-taifatul ukhra li anfusihim karena awak dhewene at-taifatul ukhra. Tsumma sallama nuli salam sapa uluk salam sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan taifah. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim wa waqa'a fil ma'rifati libni Mandah an Salih ibn Khawwatin an abihi. Hadirin rahimakumullah, pensyariatan sholatul khauf ini menunjukkan dua hal. Ini secara umum ya, secara umum menunjukkan dua hal. Yang pertama menunjukkan tentang pentingnya sholatul jamaah. Tentang pentingnya sholatul jamaah. Tentang sholat jamaah ini sangat penting sekali. Buktinya apa? Sampai pada kondisi peperangan. Peperangan yang ini dalam kondisi gawat tentu saja. Antara hidup dan mati. Itu saja masih disyariatkan untuk berjamaah sholatnya. Apalagi dalam keadaan normal, dalam keadaan perang saja, bahkan dalam keadaan perang berkecamuk, dalam keadaan berhadap-hadapan dengan musuh, itu masih diperintah kita melaksanakan sholatul jamaah, sholat jamaah. Berarti sholat jamaah itu penting atau tidak penting? Sangat penting. Selain bahwa telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayahnya bukan untuk umat Islam seluruhnya, tetapi sekira dalam suatu tempat itu ada syiar jamaah. Artinya tidak cukup satu, jika luas daerahnya itu luas, tidak cukup satu jamaah. Dia ukurannya adalah ketika syiar jamaah sudah terlaksana, sudah terwujud, maka di situ sudah gugur. Ketika belum terwujud, maka harus diadakan jamaah yang lain, begitu seterusnya.
tentang pentingnya sholatul jamaah di sini adalah adanya syariat sholatul khauf. Kita nggak membayangkan, nggak bisa membayangkan bagaimana orang sedang bertaruh hidup dan mati dalam kondisi peperangan melawan orang kafir, masih diperintahkan sholat jamaah. Bahkan kalau orang berpikir yang tidak buruk atau yang buruk, bukan yang tidak buruk berarti baik. Yang berpikir yang yang tidak baik, itu malah mereka akan bisa mengatakan kalau perang ya nggak usah sholat, kan begitu. Mungkin banyak tentara-tentara kita yang tidak mengerti tentang sholatul khauf, tentang syariat Islam secara umum. Kalau lagi dalam kondisi perang, ya nggak sholat. Jangankan jamaah, sholat saja enggak. Alasannya dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, maka nggak melaksanakan sholat. Nah, ternyata dalam syariat Islam enggak, dalam kondisi perang pun itu ada syariat untuk berjamaah. Lalu sekarang kondisinya normal, nggak ada perang sama sekali, nggak ada bahaya sama sekali, kemudian kamu nggak melaksanakan sholat jamaah, itu kan aneh. Wong perang saja suruh jamaah, ini normal saking normalnya, nyaman, nggak ada tantangan sama sekali, justru kita tidak melaksanakan sholat jamaah. Ini yang harus direnungkan, bahwa ternyata jamaah ini sesuatu hal yang sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya itu fardu ain, dalam mazhab yang lain hukumnya fardu ain untuk sholat jamaah. Kalau ada seseorang itu sholat sendiri memang sah, tetapi nggak ada pahalanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah fardu kifayah. Ada sebagian yang mengatakan sunnah muakkadah, tetapi yang lebih unggul adalah yang mengatakan fardu kifayah. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya sholatul khauf ini menunjukkan bahwa dalam sholatul khauf itu boleh untuk mengqashar sholat. Jadi bukan hanya karena dalam prakteknya tata cara sholatul khauf itu sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat itu dilakukan 2 rakaat. Nah, dilakukan 2 rakaat berarti diqashar. Sama dengan ketika seseorang dalam safar, dalam bepergian jauh, dalam perang pun, dalam kondisi perang pun diperbolehkan untuk mengqashar sholat, yaitu meringkas sholat yang rubaiyah yang jumlah rakaatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isya itu bisa dilakukan secara qashar, yaitu 2 rakaat. Ini yang pelajaran penting yang bisa diambil dari sholatul khauf secara umum, dari semua yang akan kita baca dalam bab sholatul khauf ini. Hadirin rahimakumullah, sekarang secara detail nanti kita bisa mempelajari tentang sholatul khauf dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih seperti dalam Fathul Qarib, Fathul Mu'in, atau kitab-kitab yang lainnya, itu dijelaskan. Dan dalam pembahasan kita dahulu, dalam kajian kitab Matan Abi Syuja atau Matnul Ghayah wa Taqrib, kita sudah pernah membahas tentang masalah ini. Di sini kita hanya menjelaskan apa yang praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang tertera dalam kitab Bulughul Maram. Karena tata cara yang dikemukakan oleh para ulama tentang sholatul khauf itu ada 16 cara. Ada 16 cara, luar biasa, sangat banyak. Itu yang diterangkan para ulama. Semakin besar kitabnya, semakin banyak tata cara yang dikemukakan di sana. Sementara kemarin dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib,
itu hanya disebutkan tiga tata cara dalam melakukan sholatul khauf. Kondisinya, kalau misalnya kondisi musuh ada di depan, kalau dalam kondisi misalnya musuh tidak berada di depan, jika di depan maksudnya di depan arah kiblat. Jika musuh berada di arah kiblat bagaimana? Jika musuh berada membelakangi kiblat bagaimana? Bagaimana jika dalam kondisi berkecamuk betul-betul perangnya itu sedang dahsyat-dahsyatnya, sholatnya bagaimana dan seterusnya. Itu ada tata caranya secara khusus. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada hadis dari Saleh bin Khawwat radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan atau menceritakan tentang orang yang sholat bersama Nabi pada waktu perang Dzatur Riqa. Man itu yang dimaksud di situ adalah Sahal bin Hathmah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab yang lain, dalam Sahih Muslim, di situ aman tentang orang. Orangnya siapa namanya? Yaitu Sahal bin Hathmah. Jadi Sahal bin Hathmah melakukan sholat bersama Nabi pada hari perang Dzatur Riqa. Melakukan sholatul khauf. Melakukan sholatul khauf. Bagaimana yang dilakukan ketika ini? Ini gambaran global. Nanti kalau rinciannya itu para ulama fikih yang menjelaskan. Dalam hadis biasanya global, kemudian para ulama menjelaskannya berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Tata caranya di sana dalam pelaksanaan yang diikuti oleh Sahal bin Hathmah, sholatul khauf yang dipraktekkan bahwa ada dua kelompok. Jadi umat Islam dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu sholat bersama Nabi, dan kelompok yang kedua itu menghadapi musuh. Jadi ada yang sholat bersama Nabi jamaah, kemudian ada yang berhadapan dengan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersalat bersama orang-orang yang pertama, Taifah yang ula, yang pertama, awalnya seperti itu. Jadi fasalla billadzina ma'ahu rak'atan. Dengan kelompok pertama beliau sholat 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat itu berarti ya dari mulai takbiratul ihram sampai selesai dari sujud yang kedua. Sampai di situ pertama dengan kelompok yang pertama. Kemudian Nabi berdiri. Kelompok yang pertama tadi itu melanjutkan sendiri. Tapi Nabi tetap berdiri. Kelompok pertama itu melanjutkan 1 rakaat. Sampai kemudian mereka duduk. Kemudian kelompok pertama yang ganti, mereka menyempurnakan sampai salam, kemudian mereka ganti mengambil posisi menghadapi musuh, berhadapan dengan musuh. Ini perangnya berarti tidak dalam perang kecamuk. Kecamuk itu tidak sedang sedang perang, sedang main berhadapan langsung dengan musuh. Jadi kelompok yang pertama tadi ketika Nabi berdiri, mereka melanjutkan sendiri, menyempurnakan sholatnya sendiri sampai dengan salam. Setelah selesai, kemudian mereka bubar, fansarafu, mereka bubar, kemudian mereka berbaris menghadapi musuh. Kemudian datang kelompok yang tadi yang belum sholat tadi, kemudian mereka berdiri membentuk shaf sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan tadi berdiri posisi, yang ini menyempurnakan sholatnya, bubar, kemudian ganti, mereka berjaga mengambil posisi yang tadi belum sholat, yang kelompok kedua. Kemudian kelompok yang kedua datang di belakang Nabi, mereka
melaksanakan sholat. Nabi di rakaat yang kedua, orang ini kelompok yang kedua berarti masih rakaat yang pertama posisinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakaat kedua sampai duduk, ya kan, sampai duduk untuk tasyahud akhir karena 2 rakaat, karena di sini dikosor 2 rakaat. Nabi ketika Nabi duduk, kemudian otomatis kan dia kurang berapa? Kurang 1 rakaat. Nah, kelompok yang kedua tadi hanya ikut 1 rakaat. Nabi sudah 2 rakaat, maka Nabi kemudian duduk. Setelah itu mereka pun berdiri. Mereka kelompok yang kedua berdiri, Nabi tetap duduk, Nabi menunggu. Nabi tetap duduk dalam posisi duduk tasyahud akhir. Sementara kelompok yang kedua kemudian dia berdiri menyempurnakan sendiri ruko, i'tidal, sujud, 2 kali sujud, kemudian baru salam bersama Nabi. Nabi assalamualaikum, mereka pun salam. Ini tata cara yang pertama yang dijelaskan dalam hadis ini, muttafaqun alaih. Jadi ada berapa kelompok? 2 kelompok. Yang satu jaga, yang satu sholat. 1 rakaat, yang 1 rakaat 1 kelompok itu jaga, satu kelompok itu sholat. Pada rakaat yang kedua gantian, yang ini tadi langsung menyempurnakan sendiri sholatnya sampai salam, ganti jaga, yang tadi jaga ganti sholat pada rakaat yang kedua, salam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi salam, mereka kemudian kelompok yang kedua ikut salam. Nabi yang menunggu sampai kelompok kedua ini menyempurnakan rakaatnya. Itu sholatul khauf dalam bentuk yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini. Sampai seperti itu, seseorang dalam melaksanakan sholat jamaah. Karena Nabi memang imamnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka imamnya itu adalah Nabi. Kita tidak berpikir misalnya kenapa enggak dibagi saja, misalnya yang pertama sholat 2 rakaat, selesai ganti imam yang lain misalnya. Ini kan Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, imamnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi imam. Karena pada konsepnya sebenarnya imam itu yang berhak menjadi imam itu sebenarnya juga kalau pada masa Nabi ya Rasulullah. Kalau misalnya pada masa Sayyiduna Abu Bakar ya Abu Bakar yang jadi imam. Begitu seterusnya. Pada dasarnya mereka yang berhak menjadi imam, para pemimpin ini. Karena pemimpin pada masa lalu al-khulafa itu syaratnya itu harus mujtahid. Nah, itu dulu pada masa lalu. Bukan sekedar sekedar mau jadi pemimpin negara. Pemimpin negara itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mujtahid. Semua orang yang menguasai ilmu agama itu dahulu kayak seperti itu konsepnya, sampai sekarang konsepnya tetap, cuman pelaksanaannya kan nggak ada yang menerapkan seperti itu selain nggak ada orang yang memenuhi syarat seperti itu. Tetapi kemarin sudah kita jelaskan dalam pembahasan hadis sebelumnya bahwa boleh bagi imam itu untuk kemudian menyerahkannya, mewakilkannya kepada orang lain di saat-saat tertentu. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah menjelang wafatnya, menjadi imam sholat diwakilkan kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kondisi tertentu seperti itu diperbolehkan. Juga dalam hadis yang kemarin kita bahas, Nabi mengatakan tentang sholat jamaah, ketika itu kita bahas, mengatakan bahwa Nabi nyuruh seseorang untuk menjadi imam sholat
Nah, semestinya beliau, tetapi beliau nyuruh orang menjadi imam sholat karena beliau akan memeriksa rumah-rumah umat Islam. Siapa yang nggak berangkat sholat jamaah, rumahnya akan dibakar. Nah, Nabi sendiri yang akan melakukan. Berarti kan imamnya orang lain. Nabi menyuruh orang lain mewakili beliau untuk menjadi imam. Itu menunjukkan bahwa boleh bagi seorang imam untuk mewakilkannya kepada orang lain dalam berjamaah. Tetapi kalau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berani menjadi imam ketika Nabi ada? Apalagi tentang keutamaan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ghazawtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Ghazawtu was perang sapa ingsun ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin ing dalem arah daerah Najd. Fawazaina mongko ngadepi sapa kita al aduwa ing musuh. Fasafafna hum mongko nuli bagi saf sapa kita ing umat Islam. Faqama mongko jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla nuli salat sapa Rasulullah bina kelawan kita. Faqamat mongko ngadeg jumeneng sapa taifatun kelompok siji ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Wa aqbalat lan ngadep sapa taifatun kelompok kang weneh alal aduwi ing atase musuh. Wa raka'a lan rukuk sapa Kanjeng Nabi biman kelawan wong ma'ahu kang sartane Kanjeng Nabi rakaatan ing sak rakaat wa sajada lan sujud sajudataini kelawan sujud loro. Suman sarafu nuli bubar sapa taifah yang salat pertama maka taifati makana ing panggonane kelompok alati kang lam tusolli kang urung salat. Faja'u mongko teka sapa taifah faraka'a mongko rukuk sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan taifah kang kedua rakaatan ing sak rakaat wa sajada lan sujud Kanjeng Nabi sajudataini kelawan sujud loro. Tsumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi. Faqama mongko ngadeg sapa kullu wahidin saben-saben wong minhum sangking taifah faraka'a mongko rukuk sapa kullu wahid li nafsihi karena awak dhewe ne kullu wahid rakaatan ing sak rakaat wa sajadalan sujud sajudataini kelawan sujud loro. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua ini dijelaskan bahwa Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Ibnu Umar, Abdullah dan juga ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ghazautu ma'an Nabi, aku berperang bersama Nabi. Mengarah ke daerah Najd, kami menghadapi musuh, maka kami kemudian membagi barisan atau membuat barisan mereka, yaitu umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan sholat bersama kami. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, ini hampir sama ya sebenarnya dengan yang pertama tadi. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, satu kelompok itu sholat bersama Nabi. Dan satu kelompok itu menghadap ke musuh. Kelompok yang pertama rukuk, kemudian sujud 2 kali sujud bersama Nabi. Kemudian mereka melanjutkan sholatnya. Nabi berdiri, kemudian yang lain itu datang. Kelompok yang kedua datang menggantikan posisi
kelompok yang pertama dalam sholat, yang tadi sholat menggantikan posisi yang kedua yang tadi berjaga menghadapi musuh. Nah, kemudian rukuk dan sujud 2 kali sujud bersama ini, bersama kelompok yang kedua. Tetapi bedanya tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Kalau yang tadi Nabi itu menunggu kelompok yang kedua sampai dia berdiri, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, kemudian tasyahud, Nabi baru salam. Baru Nabi salam, kemudian kelompok yang kedua ikut salam. Kalau di sini tsumma sallama, kemudian Nabi salam, faqama kullu wahid minhum, kemudian masing-masing dari mereka, dari jamaah Taifah yang kedua, kelompok yang kedua itu berdiri, kemudian rukuk sendiri-sendiri, sujud sendiri-sendiri, kemudian salam. Nah, ini tata cara yang kedua, yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf fasaffafna saffain. Saffun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal aduwwu bainana. Syahidtu naksani sapa ingsun ma'a Rasulillah sartane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi ing salat khauf. Fasaffafna nuli barisna sapa kita atau gawe barisan sapa kita saffaini ing rong barisan. Saffun barisan suci khalfa Rasulillah ing dalem burine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal aduwwu lan utawi musuh iku bainana ing dalem antarane kita wa bainal qiblati lan ing dalem antarane kiblat. Berarti di arah kiblat musuhnya. Fakabbara nuli takbir sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna lan takbir sapa kita jami'an halis sekabehane. Tsumma raka'a nuli rukuk sapa kanjeng Nabi wa raka'na lan rukuk sapa kita jami'an halis sekabehane. Tsumma rafa'a nuli ngangkat sapa kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe kanjeng Nabi minar ruku'i saking rukuk. Wa rafa'na lan ngangkat sapa kita jami'an halis sekabehane. Tsumman hadara nuli mudhun sapa kanjeng Nabi bisujudi kelawan sujud. Wasaffu lan utawi saf alladzi kang yalihi kang ngiringi alladzi wa qamalan jumeneng apa as-saffu saf al-muakhkharu kang ana buri fi nahril aduwi ing dalem ngarepe musuh, maksudnya gitu. Falamma qada mongko tatkalane wis fi nahril aduwi ing dalem gulune musuh, maksudnya menghadap ke musuh. Falamma qada sujuda mongko tatkalane wis ngrampungaken sapa kanjeng Nabi as-sujuda ing sujud qama mongko jumeneng apa as-saffu barisan alladzi kang yalihi kang ngiringi alladzi fadzakara nuli nutur al-haditsa ing hadis. Wa fi riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-safful awwalu falamma qamu sajada as-saffu ats-tsani thumma ta'akhkhara as-safful awwal wa taqaddama as-saffu ats-tsani. Wa fi riwayatin thumma sajada nuli sujud sapa kanjeng Nabi wa sajada lan sujud ma'ahu sartane Nabi apa as-saffu barisan al-awwalu kang pertama. Falamma qamu tatkalane jumeneng sapa as-saffu al-awwal sajada mongko sujud as-saffu tsani barisan yang kedua. Tsumma ta'akhkhara nuli lambat apa as-saffu barisan al-awwalu kang pertama wa taqaddama lan maju apa as-saffu barisan
Al-atsani kang kedua, fadzakara mithlahu. Wa fi akhirih tsumma sallama nabiyyu, kemudian Nabi tsumma sallama nuli salam sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an lan uluk salam sapa kita jami'an halis sekabehane. Rawahu Muslimun. Wali Abi Dawud an Abi Ayyashin Az-Zuraqi mithluhu wa zada innaha satemene perang iku kanat ana apa perang bi Usfan. Nah, kelawan daerah Usfan. Walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabirin utawa salat ya, salat iku kanat bi Usfan. Walin Nasa'i min wajhin akhar an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku shalla salat Kanjeng Nabi bi thaifatin kelawan kelompok min ashabihi saking pira-pira sahabat Nabi rakaataini ing rong rakaat. Tsumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi, tsumma shalla nuli salat sapa Kanjeng Nabi bi akharina kelawan kang weneh rakaataini ing rong rakaat. Tsumma sallama nuli salam sapa Kanjeng Nabi wa mithluhu li Abi Dawud an Abi Bakrah. Kita lanjutkan lagi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku shalla salat sapa Nabi fil khaufi ing dalam peperangan biha ulai kelawan mangkono-mangkono wong akeh rakaatan ing sak rakaat. Wa haula lan kelawan wong akeh kang weneh rakaatan ing sak rakaat. Walam yaqdu lan ora ngodok sapa haula. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa mithluhu inda Ibnu Khuzaimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi utawi salat khauf iku rakaatun sak rakaat ala ayyi wajhin kana ing atase endi-endi wajah kana ana apa khauf. Sebentar. Rawahul Bazzaru bi isnadin dhaif. Bi ayyi wajhin kana ana sapa wong. Wa anhu marfu'an laisa fi salatil khaufi sahwun. Laisa ora ana iku fi salatil khaufi ing dalam salat khauf sahwun utawi sahwi. Akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Hadirin rahimakumullah, ini adalah beberapa cara ya, yang diriwayatkan di dalam beberapa hadis yang telah kita baca dalam bab sholatul khauf. Tentang rinciannya secara detail itu diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini terkait dengan hadis, bahwasanya pada hadis yang terakhir misalnya laisa fi sholatil khaufi sahwun. Dalam sholat khauf itu tidak ada sahwun, artinya nggak ada sujud sahwi. Nggak ada sujud sahwinya. Kalau misalnya lupa tidak melakukan sunnah-sunnah aba'ad misalnya, maka tidak disyariatkan adanya sujudus sahwi. Sujudus sahwi misalnya seseorang lupa, dia tidak duduk untuk tasyahud awal atau dia tidak membaca doaul kunut, itu contoh seseorang dianjurkan untuk sujudus sahwi. Atau seseorang lupa tentang bilangan rakaat dengan rincian yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, maka di situ ada sujudus sahwi. Tetapi dalam sholatul khauf itu tidak ada.
Kemudian ada di sini tentang sholatul khauf. Ini agak secara zahir agak janggal. Nah, yang hadis yang di atasnya sholatul khaufi rakaatun ala ayyi wajhin kana. Makna zahirnya sholat khauf itu hanya satu rakaat. Nah, sholat khauf itu hanya satu rakaat. Padahal tadi sudah kita jelaskan sholatul khauf itu 2 rakaat. Nah, dalam sholat rubaiyah itu diqashar menjadi 2 rakaat. Tetapi di sini dikatakan sholatul khauf rakaatun ala ayyi wajhin kana. Nah, yang dimaksud di sini adalah apa? Bukan 1 rakaat betulan, tetapi 1 rakaat itu yang bersama imam. Sementara 1 rakaat lagi, 1 rakaat lagi itu sendirian. Nah, jadi nggak boleh cuma 1 rakaat. Tadi kan dalam prakteknya apa? Yang satu misalnya 2 kelompok, ini tata cara yang pertama yang tadi sudah kita bahas dalam hadis pertama. Jadi satu kelompok sholat bersama Nabi. Berapa rakaat? 1 rakaat kan? 1 rakaat kemudian mereka menyempurnakan sendiri salam. Kemudian 1 kelompok lagi datang sholat bersama Nabi. Berapa rakaat? 1 rakaat juga karena Nabi sudah dapat 1 rakaat. Nah, ini maksudnya begitu. Maksud hadis ini sholatul khaufi rakaatun ala ayyi wajhin kana. Nah, bagaimanapun keadaannya seseorang dalam perang khauf, itu sholat khauf itu 1 rakaat. Maksudnya 1 rakaat yang berjamaah bersama imam, karena yang 1 rakaat lagi itu dilakukan munfaridan. Nah, dengan sendiri. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Kalau kita baca hadis ini saja tanpa kita talaki atau tanpa kita belajar, maka kita akan beranggapan oh berarti sholat khauf juga boleh dilakukan 1 rakaat. Ini dalilnya sholatul khaufi rakaatun. Sholat khauf itu 1 rakaat bagaimanapun keadaannya, dikatakan begitu. Nah, padahal tidak demikian karena akan berlawanan, bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa sholatul khauf bukan 1 rakaat tetapi 2 rakaat. Tidak boleh hanya 1 rakaat, tidak mencukupi apabila seseorang itu melakukannya 1 rakaat saja. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi tentang hal ini kita sudah ada dulu kita bahas tentang sholatul khauf dalam penjelasan matan Abi Syuja. Nah, lebih jelasnya sebenarnya yang sudah jadi itu adalah dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita membahas yang ada dalam hadis-hadis ini, maka ini hanya bersifat global, ya, bersifat umum, sehingga detailnya itu kita tidak tidak tergambar secara rinci dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Kalau dalam matan Abi Syuja misalnya disebutkan wasolatul khauf ala salasati adrub. Tata cara sholat khauf itu ada 3 macam. Nah, padahal tadi kita katakan ada 16. Cuman ini yang pokok itu ada 3 yang disebutkan oleh muallif dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Ini kita bisa merujuk kembali kepada pembahasan Matnul Ghayah wa Taqrib yang sudah kita lakukan pada beberapa bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu. Ini kita bahas. Nah, kalau di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib 3 macam itu, yang pertama yaitu ketika musuh berada di selain arah kiblat. Nah, berarti kalau kita sholat misalnya di Indonesia, arah kiblatnya kan ke arah barat. Berarti musuhnya ada di timur, bukan di barat. Nah, musuhnya ada di timur. Misalnya pokoknya dia tidak berada di arah barat. Ini kalau di Indonesia kita paskan biar lebih mudah
lebih mudah kita untuk memahaminya. Jadi yang pertama, ketika musuh itu berada pada selain arah kiblat, bisa di timur, bisa di utara, atau bisa di selatan. Pokoknya tidak berada di arah barat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, musuh berada di arah kiblat. Berarti musuh ada di arah barat kalau konteksnya Indonesia, karena kiblat itu kan apa? Al-Ka'batul Musyarrafah, mereka yang berada di timur Ka'bah, kiblatnya ya ke barat. Kalau yang mereka di barat Ka'bah, kiblatnya di timur. Mereka yang berada di arah selatan Ka'bah, maka kiblatnya ke utara. Mereka yang berada di utara Ka'bah, maka kiblatnya ke selatan. Nah, kita mempermudah saja di Indonesia misalnya kiblatnya ke arah barat, maka di sini musuhnya ada di arah barat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu ketika dalam keadaan berkecamuknya perang. Jadi sudah nggak karu-karuan, posisinya ini sudah nggak karu-karuan. Musuh ada di depannya pas. Kalau yang kedua itu kan enggak. Jadi perang, tetapi perangnya itu belum terjadi. Artinya masih berhadapan-hadapan, di sana musuh, di sini atau di belakang sana ada musuh. Tapi dia belum berkecamuk perangnya. Karena kalau sedang ini perang kan perang pada masa lalu, perang pakai pedang, pakai tombak, itu memang langsung adep-adepan satu lawan satu di medan perang. Itu kalau mau sholat gimana itu? Sholat jamaah aja jelasnya nggak bisa dengan tata cara yang tadi sudah kita jelaskan. Mau Allahu Akbar musuhnya sudah begini, ya bisa mati dia kalau dia melaksanakan sholat dengan cara yang tadi telah kita sebutkan. Jadi ini kondisi tertentu, yaitu ketika musuh berada tidak di arah kiblat itu bagaimana, tapi belum berkecamuk perangnya. Kemudian karena kan bisa jadi sewaktu-waktu tiba-tiba menyerang. Karena sudah ketika kita misalnya musuhnya ada di sana, di arah timur. Bisa jadi tiba-tiba ketika sedang sholat jamaah mereka datang menyerang. Bisa jadi kayak begitu. Atau ketika musuhnya berada di arah kiblat. Bisa jadi ketika sedang sholat jamaah mereka kemudian datang. Maka di sini tadi yang dikemukakan ada tata caranya. Yang sebagian itu jaga, yang sebagian itu sholat. Nah, dengan ketentuan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga itu adalah ini yang ketika seseorang dalam perang yang sedang berkecamuk, udah adep-adepan dengan musuh, kanan musuh, kiri musuh, depan musuh, belakang musuh. Nah, seperti kalau dalam perang itu kita bisanya kan lihat film perang kolosal atau perang yang perang pada masa lalu. Beda halnya dengan perang masa kini. Nah, perang masa kini tidak adep-adepan secara langsung, dari jarak jauh dibom langsung atau ditembak dari jarak jauh. Perang pada masa sekarang lebih gawat lagi. Nah, lebih gawat lagi dibandingkan pada masa lalu. Kalau pakai pedang dia harus dekat baru bisa menyerang. Nah, kalau sekarang lebih berbahaya karena posisinya dari jauh, bahkan bisa antar negara. Rudal itu dikirimkan. Nah, bukan harus datang dulu, langsung diserang dari jarak jauh. Dan sudah ditargetkan sekarang, sudah diputar. Ini nanti bomnya arahnya ke gedung itu sudah bisa sekarang. Sehingga negara harus memiliki penangkal dari rudal-rudal itu yang bisa menangkal itu. Kalau enggak, ketepatan sasarannya itu hampir 100% akan nyasar sesuai dengan target. Kalau pada masa sekarang. Jadi sudah di remote rudalnya itu. Ini ke sana betulan.
itu masa sekarang lebih berat. Bagaimana sholat jamaahnya? Nah, itu tentu ada aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Hadirin rahimakumullah, kalau dalam keadaan sangat takut dan berkecamuknya perang, mereka juga tidak mampu untuk meninggalkan perang, karena memang dihentikan juga nggak bisa lagi, perangnya sudah berkecamuk betul. Di sini dikatakan fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw raqiban mustaqbilal qiblah wa ghaira mustaqbilil qiblah laha. Tapi ini secara umum, nanti ada rinciannya, silahkan kita belajar lebih lanjut. Yaitu dia sholat sesuai atau semampunya, sholat semampunya, tapi tetap sholat, ya, tetap sholat. Dalam kondisi berkecamuk pun udah mau mati, artinya dalam kondisi hidup mati itu pun tetap disyariatkan sholat. Baik dalam kondisi sholatnya sambil jalan, rojilan, raqiban, atau sambil naik unta atau sambil naik kuda, atau raqiban sedang berkendara. Orang perang ada yang jalan kaki, ada yang pakai kuda, pakai unta, pakai gajah dan sebagainya. Itu dilakukan. Mustaqbilal, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, udah. Itu yang penting dia tetap sholat. Tapi ada rincian berikutnya yang ini dalam matan, ada rincian yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang semuanya. Hadirin rahimakumullah, intinya untuk sholatul khauf kita akan kalau memang dipraktekkan maka kembali kepada kitab-kitab fikih. Para ulama mengambilnya dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi riwayat tentang itu bukan hanya yang sudah kita baca pada pagi hari ini, masih banyak riwayat-riwayat yang lain, sehingga kemudian para ulama menyimpulkan ada yang menyebut tata cara sholatul khauf sampai 16 cara. Sampai 16 cara. Ada yang menyebutkan, menjelaskan hanya 4 cara. Ada yang seperti dalam kitab ini hanya menyebutkan 3 cara. Sesuai kalau dalam kitab Bulughul Maram, kalau kita lihat di sini itu ada 4 cara yang diajarkan atau yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Sudah tuntas kita baca hadisnya sholatul khauf, meskipun tentang penjelasan perlu kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, belajar secara khusus apabila dibutuhkan, diperlukan. Karena ini bukan sesuatu yang doruri, bukan sesuatu yang mendesak untuk kita ketahui, maka juga tidak kita jelaskan secara detail. Karena jika kita menjelaskannya, kita harus merujuk pada kitab-kitab fikih. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.